Halo semuanya, kenalin nama aku Tatiana Karisa Wijaya. Aku dari kelas Akuntansi Manajemen CF dan pada video kali ini aku bakal bahas salah satu dari tactical decision making yaitu make or buy. Nah, tactical decision making itu apa sih? Jadi, tactical decision making adalah pemilihan dari berbagai alternatif dengan cara pandang yang segera dan terbatas. Terus gimana cara mengambil keputusan itu? Nah, kita harus ngelihat dari unsur finansial perusahaan, tapi selain itu kita juga harus mengetahui dampak apa yang akan timbul dari setiap keputusan yang akan kita ambil. Akuntansi merupakan salah satu sumber utama untuk mengetahui dampak finansial atas suatu keputusan loh teman-teman. Nah, terus langkahnya gimana? Jadi, yang pertama, kita harus memahami konteks situasi dan masalah. Terus kita identifikasi alternatif solusi dari masalah tersebut. Lalu kita estimasi manfaat dan biaya relevan atas setiap alternatif. Kemudian kita bandingkan manfaat dan biaya relevan dari setiap alternatif tersebut. Lalu kita pertimbangkan aspek kualitatif dari setiap alternatif. Dan yang terakhir, kita tinggal memilih alternatif mana yang memberi manfaat paling besar. Nah, dari tadi aku udah bahas biaya relevan, tapi biaya relevan itu apa sih? Jadi, biaya relevan adalah biaya yang mungkin akan terjadi di masa mendatang bila suatu keputusan diambil. Nah, biaya relevan ini biasanya berbeda ya teman-teman antar setiap alternatif dan biasanya biaya relevan adalah biaya variabel. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke inti dari materi kita hari ini yaitu make or buy, membuat sendiri atau membeli dari pemasok ya. Nah, perusahaan itu sering banget dihadapin sama permasalahan keputusan make or buy karena banyak perusahaan yang sudah bisa membuat suatu komponen untuk main produknya. Contoh kayak pabrik PC yang udah bisa membuat disk drive-nya sendiri, tapi juga bisa memilih untuk membeli dari pemasok eksternal. Nah, dalam memutuskan make or buy, manajer harus memfokuskan pada identifikasi dan estimasi biaya relevan serta benefit dari setiap alternatif. Contoh biaya produksi relevan itu ada direct material, direct labor, dan variable overhead. Biaya fixed overhead itu bukan biaya relevan ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah diidentifikasi dan estimasi biaya relevan, manajer juga harus membandingkan perbedaan biaya relevan antara keputusan make atau buy. Jadi, kita bisa menentukan keputusan mana yang lebih menguntungkan. Nah, ini ada format model keputusan untuk make or buy. Di sini ada relevant cost, terus di kolom selanjutnya ada make, ada buy, dan ada difference. Di sini kita bisa lihat relevant cost ini ada direct material, direct labor, variable overhead, dan purchase price buat yang buy. Di bawahnya ada total dan kita bisa lihat perbedaannya di kolom yang ini ya teman-teman. Nah, daripada teman-teman bingung dari format model tersebut, kita langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soal yang aku pakai ini dari buku Hansen Mowen. Di sini soalnya adalah Chessburg bisa membuat komponennya, salah satu komponen dari main produknya, yaitu K25. Nah, belakangan ini Bernham Electronics lagi menawarkan untuk mensuplai komponen K25 tersebut dengan harga $6,5. Chessburg biasanya memakai 20.000 units dari K25 tiap tahunnya. Di sini ada biaya absorpsi dari K25 yang dibikin Chessburg sendiri. Direct materialsnya itu di harga $2,95, direct labornya $0,4, variable overheadnya $1,8, fixed overheadnya $4, dan kita dapat total $9,15. Nah, di sini diasumsikan kalau misalnya fixed overheadnya itu nggak bakal ada meskipun K25-nya berhenti produksi. Oke, jadi kita bisa langsung aja bikin tabel yang tadi. Di sini ada alternatif make or buy. Terus di sini ada direct material sebesar $2,95, direct labor sebesar $0,4, variable overhead sebesar $1,8, dan kita dapat hasilnya di $5,15. Kemudian buat yang buy, ini purchase cost-nya ada di $6,50. Jadi dari harga make or buy lebih menguntungkan kalau kita make ya teman-teman, yaitu di $5,15. Nah, perbedaan dari buy sama make-nya ini ada di $1,35. Kalau misalnya Chessburg memilih untuk make, maka akan menambah pendapatan sebesar $270.000 yang didapat dari $1,35 dikali 20.000 units.
Nah, tapi kalau misalnya diasumsikan bahwa setelah diberhentikan K25-nya ada fixed overhead sebesar $1,85. Maka sama kayak tadi tabelnya, namun di make ini kita tambahin avoidable fixed overhead sebesar $1,85. Yang mana total dari make jadinya $7 nih teman-teman. Jadi lebih menguntungkan kalau kita buy, karena buy-nya cuma $6,5. Ada selisih $0,5. Dan kalau misalnya dengan asumsi seperti ini, Chessbird memilih untuk buy, maka akan menambah pendapatan sebanyak $100.000 didapat dari $0,5 dikali 20.000 units. Nah, sekiranya segitu dulu yang bisa aku jelasin tentang make or buy ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih bingung dan ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan.